Geliat Labuan Bajo sebagai objek wisata primadona rupanya diikuti dengan infrastruktur yang cukup mumpuni. Salah satunya adalah pelabuhan di Labuan Bajo ini. Pintu masuk dari jalur laut ini pun sumbangkan pergerakan ekonomi masyarakat sekitar. Dari penyedia jasa transportasi wisatawan, logistik, hingga pasar tradisional. Ya, selama tahun 2016, pesona yang dimiliki oleh Labuan Bajo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berhasil mendatangkan 82.000 wisatawan asing maupun lokal yang terus berdatangan kemari. Ini tentunya idealnya diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang mumpuni. Tapi apakah ini juga diikuti dengan mentalitas dari warga ataupun wisatawan untuk melestarikan dan juga menjaga kebersihan lingkungan? Ya, masalah sampah rupanya sedang menjadi perkara yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Bagaimana mungkin permasalahan ini terjadi di titik yang sedang menjadi objek pariwisata prioritas di Indonesia ini? Saling tuding pun terjadi, masyarakat setempat maupun wisatawan tidak mau disalahkan. Keindahan pantai-pantai di Labuan Bajo tercemar oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab yang membuang sampah secara sembarangan. Tak heran, ini membuat banyak pihak kerepotan mencari solusinya. Salah satunya adalah Stefan Rafael atau akrab disapa Papajo. Kami pun berbincang di dekat pelabuhan, area yang menjadi wajah kota Labuan Bajo yang tampak seperti tempat pembuangan sampah sementara. Ya, Papajo, Labuan Bajo menjadi satu objek wisata yang mata dunia, bukan mata masyarakat Indonesia lagi ya. Melihat ini sebagai satu objek wisata yang luar biasa, sangat-sangat menarik gitu. Begitu datang ke sini, ternyata ya wisatawan lokal maupun asing banyak yang kemudian mengeluhkan sampah gitu. Ada yang bilang bahwa ini masyarakatnya belum siap Labuan Bajo jadi objek pariwisata, toh kebiasaan mereka masih membuang sampah dan lain sebagainya. Belum juga dari wisatawannya. Melihat tanggapan ini, Pak Pajo pendapatnya seperti apa? Ini bukan masyarakatnya belum siap. Semua manusia di muka bumi belum siap mengatasi sampah yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Ya, sampah kita tahu ada plastik island, ya, ada 5 plastik island di mana-mana. Ya. Kemudian kalau ke Labuan Bajo-nya sendiri, kita tahu ya, meningkatnya pariwisata, meningkat pula sampah yang dihasilkan. Ya, sampah itu seiring dengan meningkatnya pariwisata itu produk-produk sampah juga naik. Karena apa? Kemasan-kemasan banyak. Nah, jadi sampah ini tidak membedakan orang lokal atau orang asing. Yeah. Toh dari monitoring sampah yang kita lakukan, sampah yang ada di Labuan Bajo dibuat oleh semua manusia yang sebagian besar pernah ada di Labuan Bajo. Jadi tidak setuju kalau ini adalah bentuk ketidaksiapan masyarakat ketika Labuan Bajo dan juga sekitarnya dijadikan objek wisata ya? Bukan. Jadi yang ada semua masyarakat, semua orang pasti katakan kami mau bersih. Bersih adalah pangkal kesehatan. Semua sudah mengatakan itu. Yeah. Nah, apa yang belum dibuat? Actionnya. Bagaimana melakukan pemilahan sampah. Bijak menangani sampah. Sekarang bukan saatnya lagi bilang jangan buang sampah. Bukan. Tapi? Mari bijak menangani sampah kita. Solusi paling cepat yang bisa dilakukan apa? Revolusi bersih atau revolusi sampah. Jadi perang total terhadap sampah. Perang terhadap sampah amat sangat mudah. Kalau perang yang biasa kita lihat adalah perang sesama manusia. Perang, ini sampah diam, dia tidak melawan. Dia hanya menunggu bagaimana perlakuan manusia atas sampah. Jadi masa sih kalah lawan sampah? Dibilangnya kita jalan, artinya bukan hanya Papajo dan juga mungkin teman-teman yang terafiliasi dengan pergerakan dari Papajo. Ada teman-teman lain atau pihak lain yang diajak gabung. Siapa aja dan komunikasinya sejauh ini seintens apa untuk menangani masalah sampah? Kalau pihak lain, ya kembali hampir semuanya care dan kita kerjasama. Contoh, ada beberapa tidak kerjasama, tetapi melakukan inisiatif sendiri itu bagus. Ya kemarin ada partai
ya turun. Ini bagus sekali, ya memacu partai lain untuk turun. Walaupun mungkin muatannya agak politis. Muatan agak politis. Apapun. Sampah lebih demokratis. Pasti. Ya, kita memilih sampah, semua pilih sampah. Sampah pasti dipilih lah. Ya, ketimbang pilih bupati atau wakil bupatinya, atau juga sampah banyak. Okay. Jadi dengan organisasi lain itu kerjasama. Kemudian dengan pemerintah itu penting, ya. Pemerintah itu penting. Kemudian kepolisian, ya, polisi sangat super dan mereka harus kerja on time. Betul. Mereka punya kantung SDM yang banyak dan bisa dikerahkan. Bisa dikerahkan. Gitu. Okay. Polisi. Siap. Tentara. Ya. Kemudian angkatan laut kita udah berkali-kali kita kerjasama. Baik. Ya, tetapi kembali kita sudah lihat kelemahan, kekuatan. Sehingga yang saya katakan tadi 3 tahun. Baik. Kita akan buat suatu penyatuan kekuatan bahwa kita bisa menangani sampah di sini. Baik, tahun ini tahun 2017 berarti tahun 2020 saya kesini lagi permasalahan sampah sudah tidak ada lagi ya Pak Pajo? Sudah tidak ada lagi. Sukses, terus berjuang untuk Labuan Bajo supaya bersih dari sampah. Indonesia bersih. Indonesia bersih. Akan berawal dari Labuan Bajo. Itu yang penting. Ya, di samping saya dan juga Pak Pajo ini ada orang-orang yang dilibatkan dalam penanganan masalah sampah di Labuan Bajo. Mungkin Pak Pajo bisa perkenalkan siapa saja namanya. Oh, ini Pak Wahab ini dari Kepolisian Resort Manggarai Barat. Siap. Orang yang sudah membuat Taman Nasional Komodo ini jadi objek pariwisata. Oh. Dia mengamankan Taman Nasional Komodo ya dari bahaya bom. Pemboman nyawa taruhannya. Mereka dua. Ya. Ya. Ketika misalnya bekerja gitu ya, menjaga lingkungan gitu di Labuan Bajo dan juga sekitarnya. Tantangannya ataupun mungkin kesulitannya apa saja, Pak? Mungkin bisa cerita, memang kalau Bapak. Di sini kalau sekitar untuk ke pinggiran pelabuhan Labuan Bajo ini memang yang pertama kesadaran masyarakat kita kurang begitu tinggi sehingga mereka buang sampah sembarangan. Padahal kan sudah disiapkan karung kosong ini kayak di PMO ini kan kami sudah siapkan karung kosong. Jadi setiap ada botol ataupun cegai oli akan kumpulkan. Tapi namun kalau seperti ini tiap hari kita juga kan rasanya bosan juga Pak. Iya. Karena ini mohon maaf saja karena kesadaran masyarakat kita ini kan rendah. Iya. Jadi karena dia biasa buang sembarang sampah jadi akhirnya kebiasaan Pak. Kejenuhan seperti begini yang harus kita atasi. Oh, buang terus, ada yang pilih terus, buang terus. Nah, ini saya juga ngebayangin kalau memang saya jadi posisi Bapak-Bapak ini saya juga akan kesal, jenuh gitu. Nah, karena itu kita cari solusinya. Ya sampah ini kan punya manfaat ekonomis, tapi apa dijual begini? Nggak ada yang mau beli. Harus tahu bagaimana pilah sampah. Plastik ini kelihatan sama kayaknya, tapi beda. Nah, kita pelajari market, pasar. Permintaan pasar itu macam apa? Permintaan pasar itu ada permintaan PET, polietil toluena, untuk bahan baku pembuatan. Mungkin untuk mosquito net atau kelambu atau tali atau apapun. Itu ada dari plastik tipe ini. Lihat saja gampang untuk tahu PET, cari yang model begini semua. Ini pasti PET semua. Ini PET semua. Di pantatnya ini ada tulis segitiga PET. Nah, ini yang kita kumpulkan satu. Kemudian ada cara kerjanya. Yang lain PET adalah yang seperti ini. Ini kita kumpulkan juga, pisah. Sedangkan yang ini di pantat ada tertulis PP. Ya, polietil propilena mungkin. Nah, begitu disatukan, dipilah, pasar akan mau. Tetap di Travel Notes ya, usai jeda saya akan mengunjungi tempat yang seru.